Pemirsa, kita ke informasi ini terkait dengan kebakaran atau kebakaran di area TPA Jatiwaringin. Nah, seperti ini kondisi terkini, pemirsa, dan kebakaran ini sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Dan hingga saat ini terpantau bahwa api masih berada di sejumlah titik dan dilaporkan bahwa sejumlah warga di beberapa kecamatan di sekitar TPA Jatiwaringin mulai mengeluhkan terkait dengan masalah kesehatan yang dialami mereka, mulai dari diantaranya sesak napas dan juga batuk yang dialami oleh sejumlah warga di beberapa kecamatan di sekitar Jatiwaringin, di sekitar TPA Jatiwaringin. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini di lokasi yaitu di TPA Jatiwaringin yang terbakar hingga saat ini, sudah ada jurnalis Berita Satu Wawan Kurniawan yang siap untuk melaporkan. Selamat siang Wawan. Ya. Selamat siang Wawan. Ya, Wawan, bisa Anda sampaikan seperti apa situasi terkini saat ini di sana? Apakah proses pemadaman masih terus dilakukan atau mungkin sudah berhasil secara keseluruhan? Seperti apa, Wawan? Selamat siang Rolando dan pemirsa Berita Satu. Memasuki hari ketiga kebakaran TPA Jatiwaringin, petugas damkar gabungan hingga saat ini masih melakukan proses pemadaman. Selain melalui jalur darat, pemadaman juga dilakukan melalui jalur udara menggunakan 2 unit helikopter waterbombing milik BNPB. Penggunaan waterbombing ini digunakan lantaran banyak titik api yang sulit dijangkau oleh petugas damkar yang melakukan pemadaman. Untuk kondisi di TPA Jatiwaringin saat ini, api masih terlihat di beberapa titik di bagian utara TPA Jatiwaringin. Salah satunya ini ada di belakang saya, di mana kepulan asap masih terlihat membumbung tinggi hingga ke permukiman warga. Meski demikian, TPA Jatiwaringin yang terbakar ini, namun aktivitas bongkar muat sampah seperti yang terlihat di belakang saya ini, sejumlah truk-truk sampah ini masih melakukan aktivitas bongkar muat. Hari ini dipaksakan karena jika tidak dibuang sampahnya ke TPA ini, maka akan terjadi penumpukan di permukiman warga. Begitu, Rolando. Baik. Wawan, jadi bisa dibilang di sana kalau dari kamera Anda begitu, kami melihat masih ada sejumlah titik begitu ya, paling tidak ada masih asap pekat masih banyak di sana seperti itu. Nah, dari informasi yang Anda dapatkan, apa sebetulnya penyebab utama dari kebakaran ini? Baik, Rolando, dari informasi yang saya dapatkan dari BNPB dan juga BPBD Kabupaten Tangerang, penyebab dari terbakarnya TPA Jatiwaringin ini untuk sementara diduga karena cuaca panas yang cukup ekstrim pekan ini, dan juga diduga karena tumpukan sampah ini mengandung gas metana sehingga api dengan mudah membesar dan juga menyebar ke seluruh bagian TPA Jatiwaringin. Hal ini juga diperparah dengan kondisi angin ya, angin yang cukup kencang, Rolando, di sini, sehingga api dengan mudah menyebar hampir ke 15 hektar begitu area di TPA Jatiwaringin ini. Meski demikian, setelah melakukan proses pemadaman selama 2 hari terakhir ini, untuk area yang terbakar hingga saat ini dari pantauan saya sudah berkurang dari 15 hektar. Mungkin hanya sekitar 10 atau 11 hektar lagi yang masih berada ada titik apinya, begitu, Rolando. Baik, jadi artinya memang belum 100% titik api padam seperti itu ya, titik api hilang itu belum 100% begitu ya, Wawan ya. Nah, lalu apa sebetulnya kesulitan yang dihadapi oleh tim pemadam kebakaran saat ini?
Baik Rolando, TPA Jatiwaringin ini terdiri dari gunungan sampah yang sudah terlalu tinggi dan luasnya hampir 33 hektar kurang lebih begitu. Sehingga titik api yang berada di bagian atas, terutama di bagian tengah gitu, sehingga mobil pemadam kebakaran melalui jalur darat dan petugas juga kesulitan karena medannya yang cukup terjal juga begitu Rolando. Mengingat TPA Jatiwaringin ini seperti gunung begitu Rolando. Baik, jadi artinya memang yang paling sulit di sini adalah medannya sendiri seperti itu ya. Makanya juga dibutuhkan waterbombing yang dilakukan melalui udara seperti itu ya, dari helikopter BNPB seperti itu di sana. Namun kalau dari pantauan Anda di sana kan memang ini asap masih pekat begitu ya, masih ada di sana. Nah ini bagaimana dengan warga di daerah sekitar? Apakah mereka sudah mulai mengungsi? Seperti kita ketahui bersama bahwa sejumlah warga sudah mulai mengalami keluhan terkait dengan kesehatan, diantaranya ISPA seperti itu. Seperti apa mereka? Apakah mereka masih mengungsi atau seperti apa saat ini kondisi mereka? Baik Rolando, mengingat kebakaran di TPA Jatiwaringin ini masih dibilang cukup besar, sehingga asap masih mengepul dan masuk ke permukiman warga. Dari pantauan saya sejak tadi pagi, warga masih mengungsi di kantor desa Tanjakan Mekar. Mereka terpaksa mengungsi karena memang lingkungan permukiman mereka sudah diselimuti asap pekat. Dari data Dinas Kesehatan yang sudah melakukan pemeriksaan sejak kemarin, warga yang terpapar ISPA itu sebanyak 154 orang. Hingga saat ini petugas medis dari Dinas Kesehatan masih terus melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga-warga yang berada di area sekitar TPA Jatiwaringin. Dan kemungkinan penyakit ISPA ini jumlahnya diprediksi akan terus bertambah mengingat asap pekat masih menyelimuti sekitaran TPA Jatiwaringin dan permukiman yang berada di sekitarnya. Begitu Rolando. Baik, 154 warga terkena ISPA di sana karena memang dampak dari kebakaran TPA Jatiwaringin dan diperkirakan akan bertambah korban begitu ya. Nah, kita berharap Wawan bahwa segera ada solusi begitu yang bisa diberikan oleh pemerintah agar memang kebakaran ini bisa teratasi 100% sehingga tidak ada warga lagi yang harus mengungsi karena dampak dari asapnya yang kemudian mereka terkena ISPA. Terima kasih Wawan Kurniawan atas informasi dari Anda dan selamat bertugas kembali, selamat siang dan tetap jaga kesehatan di sana Wawan.